Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran komik ME. Ya. Di part sebelumnya, Zofan akhirnya mulai untuk bertindak. Dan apa yang dia lakukan adalah membangun regu elit dari para budak. Atau bisa juga kita sebut sebagai budak elit, biar kece. Dan bagi yang mau donasi ke Mimin, boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. Ya, linknya aktif semua kok lur. Mari kita lanjut ke part 11. Kok 11? Part 101. Nah, hari ini bonus. Dan sorry banget nggak bisa terlalu panjang karena waktunya sangat mepet hari ini. Jadi sedapatnya ya lur ya. Di part kali ini Anda cuma bisa ngambil dari bab 570 sampai dengan 572. Serak, serak, serak. Suara sapu terdengar di sebuah halaman. Di sana terlihat seorang gadis muda yang sedang menyapu dedaunan yang berguguran. Dari pekerjaannya jelas sekali bahwa dia adalah seorang budak dari kamar budak. Tapi ada yang berubah dari gadis ini. Sebelumnya, orang-orang dari kamar budak itu selalu mengerjakan pekerjaan mereka itu dengan santai. Tapi kali ini, budak wanita ini terlihat sangat cepat dalam membersihkan halaman itu. Bahkan terlihat dia itu seperti sedang terburu-buru. Lalu setelah beberapa menit, semua pekerjaannya pun langsung selesai. Dan saat dia melihat ke sekeliling, semuanya sudah terlihat rapi. Dia terlihat puas dan segera bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum dia pergi, seorang gadis memanggilnya. "Hei, sepertinya pekerjaanmu akhir-akhir ini menjadi sangat cepat. Memangnya kenapa kamu selalu terlihat terburu-buru?" Gadis budak itu tampak tersenyum dan menoleh ke belakang. Lalu dengan bangga dia berkata, "Senior, saya hanya ingin segera selesai dan kembali untuk berlatih." "Berlatih? Kau hanya seorang budak, kenapa kamu repot-repot berlatih? Memangnya untuk apa?" Sebelum gadis budak itu menjawab, tiba-tiba seorang gadis lain datang. Dia pun bertanya, "Junior, apa yang sedang kamu tertawakan?" "Senior, apa kamu percaya kalau budak ini mengatakan bahwa dia itu mengerjakan semua pekerjaannya dengan cepat hanya karena supaya dia bisa berlatih kultivasi?" Ejek si gadis pertama. Lalu gadis yang kedua yang berpakaian ungu, dia pun langsung tertawa. "Hei budak bau, kau hanyalah pesuruh. Untuk apa kau menghabiskan waktumu untuk berlatih? Jangan sia-siakan masa mudamu." Si gadis budak itu lalu berkata dengan penuh percaya diri, "Memangnya kenapa kalau aku adalah budak? Lagi pula aku sudah lolos dalam tes dan menjadi budak elit saat ini." Kedua gadis yang mendengar itu, keduanya langsung tertawa terpingkal-pingkal. Gadis pertama kembali mengejek, "Budak tetaplah budak. Meski kamu menyebut dirimu sebagai budak elit, kau tetap berasal dari kamar budak yang bau. Masa depanmu suram saat kau berada di sana." Benar sekali, tempat itu adalah neraka. Sama sekali tidak ada sumber daya untuk berkultivasi di sana. Lantas bagaimana kamu bisa bermimpi terbang seperti Phoenix? "Adik, abaikan saja budak ini. Dia pasti memiliki masalah di bagian otaknya," kata gadis kedua yang kemudian tertawa. Lalu setelah itu dia kemudian melambaikan tangannya dan segera batu giok berwarna ungu keluar dari tangannya. "Lihat ini adalah artefak kelas 3 yang baru saja diberikan oleh tetua Huang padaku. Bagaimana menurutmu?" "Apa? Artefak kelas 3? Di seluruh murid luar, tidak banyak dari kita yang bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan artefak kelas 3. Apa kamu memutuskan untuk melayaninya, senior?" "Omong kosong. Tetua Huang itu hanya melihat bakatku, dan begitu aku memasuki gerbang murid dalam, dia pasti akan menjadikanku sebagai muridnya," kata si gadis kedua. "Benarkah itu?" kata gadis pertama dengan wajah tidak percaya. "Tentu saja. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan harta ini?" kata si gadis kedua. "Hah, lacur.
Mendengar ini, kedua gadis itu segera menoleh dan menatap si gadis budak yang ternyata tadi dia yang bicara. Mata kedua gadis itu terlihat memerah. Lalu, gadis kedua berkata, "Budak bau, apa yang kau katakan tadi?" "Lacur, kau benar-benar menjual dirimu hanya untuk artefak kelas 3. Sungguh murah sekali hargamu," kata si gadis budak itu dengan ekspresi penuh penghinaan. Mendengar itu, keduanya menjadi semakin marah. Lalu, gadis kedua berkata, "Aku tidak tahu dari mana keberanianmu itu berasal, tapi aku yakin kau bahkan belum pernah melihat artefak kelas 3. Gadis budak itu tersenyum dan tiba-tiba sebuah cahaya bersinar. Sebuah pedang perlahan keluar dan muncul di tangannya. Itu adalah pedang dari batu giok berwarna ungu. "Hah? Artefak kelas 4? Kata kedua gadis itu dengan wajah terkejut. Keduanya benar-benar tercengang sampai kehabisan kata-kata. Lalu setelah itu si gadis budak memegang pedangnya dan menyekanya dengan lengan bajunya. Aura dingin menyebar dan wajah gadis budak itu kini tampak sangat mengintimidasi. Kedua gadis yang tadi terkejut akhirnya kembali mendapatkan kesadaran mereka. Dia pun berkata, "Kamu, dari mana kamu mencuri artefak kelas 4 itu?" kata si gadis pertama. "Apa kamu bodoh? Jika artefak kelas 4 bisa dicuri dengan mudahnya, mana mungkin aku akan menjual diriku untuk mendapatkan artefak kelas 3, kata si gadis kedua yang keceplosan. Setelah itu gadis budak itu pun tertawa. Dan kemudian gadis budak itu berkata, "Artefak ini adalah artefak terendah yang dimiliki oleh para budak elit di kamar budak. Bahkan para senior memiliki artefak kelas 5, 6, 7, 8. Bahkan ada yang memiliki kelas 9. Sekarang aku masih sangat lemah, jadi aku hanya bisa mendapatkan ini. Tapi selama aku mau berkembang, aku pasti akan mendapatkan artefak yang jauh lebih tinggi. Itulah yang Steward Zhuo katakan pada kami. Jadi aku tidak punya banyak waktu untuk habiskan bersama kalian dan juga hanya untuk membersihkan tempat seperti ini. Sekarang karena semua pekerjaanku sudah selesai, maka aku akan kembali untuk berkultivasi." Setelah mengatakan itu, si gadis budak itu kembali menyimpan pedangnya dan segera meninggalkan tempat itu. Kedua gadis itu kini tampak kebingungan dan kemudian mereka bergumam, "Budak elit? Dan itu ada di kamar budak. Tempat apa itu sebenarnya? Apakah itu area rahasia di dalam sekte yang belum pernah kita dengar?" kata gadis pertama. Gadis kedua pun berkata, "Aku pun belum pernah mendengarnya tentang masalah ini. Tapi jika kita ingin tahu, maka kita harus pergi dan memeriksanya." "Kamu benar, senior. Kita harus pergi memeriksanya," kata si gadis pertama. Sejak saat itu, kemudian banyak sekali peristiwa yang serupa yang terjadi di berbagai tempat di dalam sekte. Banyak budak yang mulai memamerkan artefak mereka. Bahkan beberapa ada yang sampai menghajar murid luar karena mereka tidak terima dihina oleh murid luar. Jadi para budak ini menghajar murid-murid luar yang membuli mereka. Karena semua kejadian ini, rumor mulai menyebar tentang kekayaan dari kamar budak. Dan banyak sekali orang mulai mencari tahu, bahkan pergi ke kamar budak untuk memastikan. Tapi sayangnya, mereka yang bukan berasal dari kamar budak tidak diizinkan untuk masuk ke kamar budak. Itu semua karena mereka dihentikan secara paksa oleh Guigang dan YWR. Mereka berdua mendapatkan tugas untuk menjaga pintu masuk ke rumah budak, yang mana rumah itu sebenarnya sudah terlihat bobrok dan mau rubuh. Selain itu, di depan rumah itu juga berdiri sebuah batu yang bertuliskan "Rumah Budak Elit". Para murid luar yang merasa superior tidak jarang memaksa untuk masuk dan menemui Zhuo Fan. Tapi mereka itu selalu dipukul mundur oleh aura dari Guigang dan YWR. Oh iya, Guigang dan YWR itu sekarang berada di tahap 1 ranah visi dewa. Kayaknya di part sebelumnya itu aneh salah nyebut.
dan mengatakan kalau mereka itu ada di ranah virtual. Jadi sedikit koreksi ya lur. Kalian tidak diizinkan untuk memasuki rumah budak elit. Ini adalah tempat dari Steward Zuo beristirahat, dan tidak ada yang diizinkan untuk masuk ataupun mengganggunya, teriak Guigang dengan aura yang kuat. Semua orang kini menyadari kekuatan dari Guigang dan YWR. Bahkan mereka tidak berani bergerak maju sedikit pun. Sorry, ini lagi hujan deras, jadi nggak tahu nanti gimana hasilnya. Semoga masih tetap bisa dinikmati. Saudaraku, kami hanya ingin bertemu dengan master kalian, kata beberapa orang yang mencoba untuk merayu. Tapi Guigang dan YWR berkata dengan keras, kalian tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya, karena Steward Zuo hanya tertarik pada para budak. Jika kamu memang ingin bertemu dengannya, maka kamu harus menjadi budak terlebih dahulu. Mata mereka semua terbelalak karena terkejut. Menjadi budak itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah ada dalam mimpi buruk mereka. Mereka kini semua terdiam dan tampak berpikir untuk beberapa saat. Setelah itu tiba-tiba Guihu dan juga Tie Ying datang membawa seorang budak yang terluka parah saat ini. Tie Ying kemudian berkata, orang ini baru saja melewati gerbang bumi. Melihat itu Guigang kemudian berkata, sepertinya selain saudara Tie Ying sudah ada orang lain yang telah melewati gerbang bumi. Mungkin orang ini bahkan bisa menyaingimu sebentar lagi. Tie Ying kemudian berkata, omong kosong. Aku sekarang tertahan di gerbang bumi hanya karena aku baru saja menyelesaikan hukumanku di kolam dingin selama 3 tahun. Karena itu juga kultivasiku menjadi terhambat. Jika tidak, aku pasti sudah melangkahkan kaki ke gerbang surga. Iya, aku percaya. Lagi pula, guru juga telah mempercayakan penjagaan tes ini pada kalian. Jadi aku hanya harus memberinya hadiah, kata Guigang. Kemudian dia pun melambaikan tangannya dan segera artefak kelas 5 dan juga pil kelas 6 diberikan pada orang itu. Sekarang semua orang yang ada di sana yang sedari tadi menonton semuanya terkejut. Mereka melihat dengan mata penuh ketidakpercayaan. Mereka benar-benar bisa melihat bahwa semua benda-benda itu adalah benda kelas atas. Tie Ying kemudian berkata, sepertinya Steward Zuo telah mempercayakan banyak barang padamu. Apa kamu tidak mencoba untuk memiliki semua itu untuk dirimu sendiri? Untuk apa? Aku telah menerima banyak artefak dan juga pil yang berada di kelas 8 serta 9. Jadi aku sama sekali tidak tertarik pada benda-benda seperti ini. Selain itu, setelah aku mengikuti guru, pandanganku menjadi semakin jauh dan begitu banyak manfaat yang ku terima. Jika aku mengkhianatinya sekarang, itu sama saja aku membuang masa depanku. Tidak masuk akal membeli tembaga dengan seharga emas, karena berada di sisinya adalah sebuah keberuntungan tersendiri untukku, kata Guigang dengan acuh tak acuh. Sekarang semua orang yang berkumpul di sana mulai tergerak. Mereka sungguh sudah masuk ke dalam jebakan dari Zuo Fan. Mereka semua memakan umpan yang Zuo Fan berikan. Setelah itu, orang-orang ini segera berbalik dan meninggalkan tempat itu. Kita akan berpindah ke sebuah halaman terpencil. Di sana ada seorang laki-laki tua yang sedang bermeditasi. Orang ini tidak lain adalah Tetua Si. Buruk, ini sungguh buruk. Dunia telah terbalik, teriak seseorang yang dengan panik datang dan kemudian menghancurkan konsentrasi dari Tetua Si. Perlahan dia pun membuka matanya dan melihat orang yang baru saja datang itu. Tetua kedua, kenapa denganmu? Kenapa kamu tampak begitu panik? Kata Tetua Si. Tetua Si, hari ini sungguh buruk. Para muridku meminta untuk dikirim ke kamar budak.
Bagaimana aku tidak merasa kesal karena hal ini? Padahal mereka semua itu memenuhi syarat untuk menjadi murid dalam. Tapi sekarang mereka semua ingin pergi. Kamar budak? Mengapa mereka ingin pergi ke tempat itu? Apa otak mereka mulai bermasalah? Kata Tetuasi. Tidak, mungkin Anda belum mendengar ini. Tapi kamar budak sekarang... Tiba-tiba seseorang datang ke ruangan itu. Kini seorang laki-laki berbadan kekar terlihat sangat marah dan berjalan mendekati mereka. Tetua ketujuh, kenapa kamu terlihat begitu kacau? Ada apa denganmu? Kata Tetuasi. Ya, aku pun memiliki masalah yang sama dengan kamar budak, kata tetua ketujuh dengan ekspresi yang kesal. Mendengar ini, tetua kedua buru-buru berkata, kenapa? Apa murid-muridmu juga meminta supaya mereka dikirim ke kamar budak? Tetua ketujuh berkata dengan kesal, ya, mereka memintaku untuk mengirim mereka ke kamar budak. Dan itu tidak hanya 1-2 orang, tapi semua muridku. Bagaimana aku tidak merasa kesal? Jika aku tidak memiliki murid sama sekali, bagaimana aku masih bisa dipanggil sebagai tetua? Aku jelas tidak mengizinkan mereka. Tapi apa yang terjadi berikutnya adalah mereka membuat kekacauan dan menghancurkan sebagian mansionku. Mereka membuat ulah supaya dikirim ke kamar budak. Aku tidak tahu setan apa sebenarnya yang merasuki mereka. Sekarang aku mengurung mereka supaya mereka merenungkan perbuatan mereka kali ini. Tetuasi dan tetua kedua pun terkejut. Sekaligus mereka juga sulit untuk mempercayai ini. Tetuasi kemudian berkata, Tetua ketujuh, apa kamu tahu alasan kenapa mereka ingin pergi ke kamar budak? Tetua batu, apa Anda belum mendengar ini sebelumnya? Tetua kedua kemudian menyaut, sekarang ada seseorang yang aneh di kamar budak. Dia sama sekali tidak ragu memberikan pil dan artefak pada para budak yang bisa melalui tes darinya. Lalu setelah itu mereka juga akan menjadi budak elit dan mendapatkan banyak manfaat darinya. Karena itu semua orang mulai menggila dan ingin pergi ke kamar budak. Wajah Tetuasi segera berubah menjadi suram. Dia kemudian bergumam, kamar budak. Sepertinya orang ini mengambil tindakan yang sangat besar kali ini. Apa maksud Anda? Apakah maksud Anda dalam master sekte? Kata kedua orang itu dengan ekspresi terkejut. Tetuasi kemudian mengangguk. Benar, aku yakin itu pasti dia. Jika tidak, mana mungkin kamar budak akan memiliki begitu banyak sumber daya yang membuat semua orang menjadi kacau seperti ini. Dia pasti mencoba memindahkan para murid elit ke kamar budak. Dan dengan begitu dia bisa berurusan dengan para tetua di area murid dalam. Tapi aku juga merasa penasaran akan rencana besar apa yang sebenarnya sedang disusun oleh master sekte. Kini kedua orang lainnya pun mengangguk, lalu ketiganya pun bergegas menuju aula utama dari sekte Moche. Dang dang dang. Tiba-tiba sebuah lonceng terdengar keras di seluruh area murid dalam. Setelah itu semua tetua yang ada di sana pun bergegas menuju ke aula utama dari sekte Moche. Sedangkan Xiu Yue yang saat ini masih ada di kamar tampak terkejut ketika mendengar hal ini. Dia mengerutkan keningnya dan juga dia pun segera bergegas pergi. Lalu saat dia sudah sampai di aula utama, kini para tetua sudah berkumpul. Xiu Yue pun bertanya, siapa yang berani membunyikan lonceng dan mengadakan pertemuan ini? Xiu Yue kini menatap semua orang yang masih terdiam. Lalu dia berkata lagi, lonceng hanya boleh dibunyikan oleh master sekte, dan itu hanya dalam keadaan darurat. Apa kalian sudah lupa akan aturan ini? Atau apa sebenarnya yang ingin kalian bicarakan kali ini? Kata Xiu Yue yang kini tampak marah, dan auranya menekan semua tetua yang ada di sana, sampai-sampai membuat mereka semua terasa tercekik.
Setelah itu Tetua Si kemudian membungkukkan badannya dan berkata, "Master Sekte, maafkan atas kelancangan saya. Saya adalah orang yang membunyikan lonceng ini. Dan sebenarnya memang ada masalah penting yang harus kita diskusikan kali ini. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi." "Jadi apa yang membuatmu begitu panik? Apa sekte sedang diserang?" kata Xie Wuyue dengan kesal. Tetua Si kemudian berkata, "Tidak, Master Sekte. Dunia cukup aman saat ini, dan tidak ada sekte lain yang mencoba menyerang kita. Tapi saya khawatir akan keberadaan dari benalu di dalam sekte ini. Aku takut tindakannya bisa menghancurkan tembok besar kita dari dalam." "Apa maksudmu? Siapa yang bisa menghancurkan tembok besar sekte ini?" kata Xie Wuyue sambil menatap Tetua Si. Tetua Si kemudian melirik semua tetua yang ada di sana dan berkata, "Para tetua yang terhormat, saya ingin bertanya, apakah para murid kalian melakukan hal-hal konyol akhir-akhir ini? Seperti mereka meminta dan memohon supaya pergi ke kamar budak." "Benar, akhir-akhir ini mereka menjadi sangat aneh dan meminta untuk dikirim ke kamar budak. Bahkan semua muridku pergi meninggalkanku," kata salah seorang tetua dengan wajah yang sedih. Tetua lain pun mencibir, "Bodoh, kenapa kamu menyetujui mereka pergi?" "Hah, apa kalian pikir aku tidak memikirkan ini semua? Jika aku tidak membiarkan mereka pergi, maka para anak beruang ini akan melakukan banyak hal yang menjengkelkan. Dulu kita bisa menakut-nakuti mereka dengan ancaman akan mengirim mereka ke kamar budak. Tapi tidak sekarang. Semua murid mulai merubah semua tujuan mereka, dan mereka justru ingin dikirim ke kamar budak," kata tetua tadi. "Benar, muridku pun mulai membuat kekacauan. Mereka menghancurkan ruangan dimension milikku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan pada mereka. Ya, itu semua karena kamar budak kali ini terlalu berlebihan. Di sana dipenuhi dengan permen yang membuat semua orang tertarik untuk pergi ke sana." Setelah itu, sekelompok tetua terus bicara dan membicarakan pengalaman mereka. Sekarang, kuasa dari para tetua seolah-olah menghilang karena para murid mereka sudah tidak peduli lagi dan hanya ingin pergi ke kamar budak. Di sisi lain, Xie Wuyue bicara dalam hati. Dia mengatakan bahwa tindakan Zofan kali ini benar-benar memberikan pukulan yang besar bagi sekte. Bahkan para tetua ini sampai kehilangan kesabaran mereka. Jika ini diteruskan, maka tidak akan lama lagi area murid dalam akan benar-benar ditinggalkan. Tetua Si kini sekali lagi membungkuk dan menatap Xie Wuyue dan dia berkata, "Master Sekte, Anda tahu bahwa sekarang area murid dalam telah kehilangan kekuatannya. Pepatah mengatakan bahwa orang akan pergi ke tempat yang tinggi untuk mencapai kesempurnaan. Tapi sekarang dunia telah terbalik. Semuanya malah pergi ke bawah tanpa pikir panjang. Jika ini diteruskan, maka sekte kita akan benar-benar kehilangan powernya, dan hanya kehancuran yang akan menanti kita di masa depan." "Lalu apa yang kamu inginkan?" kata Xie Wuyue sambil menatap Tetua Si. Tetua Si mengangguk dan berkata, "Master Sekte, tolong perbaiki kerusakan ini dan tolong tegakkan kembali aturan di dalam sekte kita. Tolong Anda hapus nama budak elit dari rumah budak." Para tetua lainnya yang mendengar ini pun segera mengangguk dan juga menyetujuinya. Mereka semua membungkukkan badannya dan memohon pada Xie Wuyue. Kini tatapan Xie Wuyue menjadi dingin. Dia kemudian tertawa. "Betapa hebatnya sekteku ini. Kalian semua memang benar-benar lucu. Kamar budak adalah tempat terendah di dalam sekte kita. Kalian semua tahu bahwa mereka yang masuk ke tempat itu tidak akan bisa keluar dengan mudah. Dan hanya orang-orang yang hebat yang bisa keluar dari tempat itu. Ini adalah tradisi di dalam sekte, dan ini juga adalah aturan di dalam sekte Mojeku."
Jika kalian ingin menghapus kamar budak, itu sama saja kalian ingin menghancurkan sekte ini dengan tangan kalian sendiri. Itu adalah dosa yang bahkan tidak mungkin bisa dimaafkan oleh para leluhur, kata Xie Weiwei sambil menatap mereka semua. Dan kini semua orang terdiam, tidak berani berkata-kata. Selain itu, Tetua Batu, kamu membicarakan pepatah tentang pergi ke tempat yang lebih tinggi. Tapi sekarang kamu bahkan masih belum menyadarinya, karena tidak ada yang berubah sebenarnya dari pepatah itu. Sekarang di mata para murid, kamar Buddha adalah tempat yang jauh lebih tinggi dan baru ditemukan. Kamu seharusnya sadar bahwa posisimu ternyata tidak setinggi yang kamu bayangkan. Setelah mengatakan itu, perlahan Xie Weiwei bangun dari tempat duduknya dan meninggalkan tempat itu. Dia meninggalkan para tetua yang kini tampak sangat suram. Tetua Xi kini tampak merenung untuk beberapa saat, lalu dia pun berkata, "Sekarang kalian bisa melihat sikap dari Master Sekte. Ini semua adalah rencana dari Master Sekte, dan saat ini ujung tombaknya sedang diarahkan ke leher kita. Selain itu, jika keadaan ini terus berlanjut, maka ini hanya akan membuat kita semua kehilangan manfaat di masa depan." Perlahan sebagian besar tetua yang ada di sana mengangguk dan menyetujuinya, sedangkan beberapa orang lainnya masih tampak kebingungan. Lalu, salah satu tetua pun berkata, "Tapi bagaimana mungkin ada begitu banyak sumber daya yang muncul di kamar budak? Ini jelas bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, jika ada pemindahan sumber daya dari area bagian dalam menuju kamar budak, jelas itu semua harus melewati dan mendapatkan persetujuan dari kita. Jika ini memang adalah ulah dari Master Sekte, dari mana sebenarnya dia mendapatkan semua sumber daya itu?" Tetua Xi pun kini tampak bingung. Aku pun belum mengetahui detailnya, tapi ini jelas memberikan godaan yang besar bagi para murid. Bahkan jika kita menggunakan semua sumber daya di area bagian dalam untuk menggoda para murid lagi, itu masih tidak akan cukup untuk membawa mereka kembali. Jelas, kita tidak bisa menghentikan perkembangan kamar budak untuk saat ini. Dan yang paling membuat aku khawatir adalah saat kita kehilangan semua murid kita, maka Master Sekte akan menjadikan itu sebagai alasan dan menarik semua sumber daya dari tangan kita. Kini mata dari para tetua tampak khawatir dan wajah mereka pun berubah menjadi sangat serius. Jika mereka kehilangan semua sumber daya, maka mereka akan kehilangan kekuatan dan fondasi dari sekte pun akan benar-benar goyah. Rencana dari Master Sekte untuk menarik kita dari bawah benar-benar sangat luar biasa pandai, kata tetua kedua sambil menggertakkan giginya dan merasa kesal. Tetua lainnya pun mengangguk dan tampak marah saat ini. Setelah itu Tetua Xi kemudian berkata, "Rencana Master Sekte memang sangat bagus, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun." "Kalau begitu apa yang harus kita lakukan?" kata para tetua yang lain. Tetua Xi kemudian berkata, "Master Sekte berniat untuk membangun rumah budak dan menciptakan para elit di sana. Dia berniat mengguncang para murid dalam dan membuat mereka meninggalkan kita. Tapi, jika kita bisa menstabilkan para murid dan membuat mereka tetap bertahan, itu akan memakan waktu yang lama untuk memindahkan semua murid di sisi kita menuju kamar budak. Jika waktu terus berjalan, maka pada akhirnya sumber daya yang disiapkan Master Sekte pasti akan habis. Dan akhirnya semuanya akan kembali seperti semula." "Wah, itu ide yang bagus. Aku sangat setuju," kata para tetua dengan antusias. Lalu setelah itu tetua ketujuh pun berkata, "Mari kita buat Master Sekte menyesali semua perbuatannya kali ini. Kita habiskan saja semua sumber daya yang dia miliki." Semua tetua yang ada di sana pun tertawa bersama. Tapi setelah itu kemudian sebuah suara kembali terdengar. "Tapi jika para murid memang ingin pergi menuju ke kamar budak, kita tidak bisa menahan mereka untuk selamanya. Kalau tidak,
Mereka hanya akan membuat kekacauan dan semua situasi kita akan menjadi jauh lebih buruk. Mendengar itu semua tetua pun terdiam dan kembali memikirkan solusinya. Tapi tetua Si kemudian berkata dengan tegas, "Bunuh siapa saja yang berani untuk tidak patuh. Kita hanya harus memberikan contoh bahwa jika mereka tidak mau menurut, maka itu hanya akan berakhir menjadi kematian mereka." Mendengar itu para tetua mengangguk dan kemudian mereka mulai berpikir lagi. Mereka mungkin lupa bahwa pada akhirnya semuanya akan tunduk pada kekuatan. Para murid akan ketakutan jika mereka diancam akan dibunuh, dan semuanya juga akan berakhir dengan patuh. Tapi di sisi lain, itu juga sebuah belati bagi mereka sendiri, karena jika mereka di masa depan sampai membunuh murid, maka image mereka adalah pembunuh murid. Lantas siapa yang mau menjadi murid mereka di masa depan? Beberapa tetua mulai menyadarinya dan tampak kembali muram. Tetua Si menyadari keraguan-raguan dari mereka. Dia pun berkata, "Aku tahu apa yang sedang kalian khawatirkan sekarang. Tapi kita hanya perlu mengatakan bahwa mereka semua adalah para murid yang membangkang. Perlahan kita akan membersihkan nama kita di masa depan. Tapi untuk sekarang, kita memiliki urusan yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Jika kita hanya diam, maka kita akan kehilangan semuanya. Jadi persetan dengan stigma yang akan diberikan pada kita nantinya." Mendengar itu semua tetua kembali mengangguk dan menyetujuinya. "Baiklah, karena semua orang telah setuju, maka mari kembali untuk sekarang. Kita harus segera melakukan penyesuaian pada masalah ini. Kita harus berani tegas dan bahkan jika harus membunuh murid pribadi kita. Dan siapapun yang tidak melakukan ini, maka dia akan menjadi musuh dari semua tetua di area sekte dalam. Kita akan menanggung apa yang terjadi hari ini bersama-sama, demi kemajuan kita, demi kemajuan sekte di masa depan," kata tetua Si yang menegaskan pada semua orang. Kini semua orang pun segera mengangguk. "Bai Jifu, Qi Jifu, kita memang tidak memiliki hubungan yang baik, tapi kalian juga adalah petinggi di area murid dalam ini. Pastikan kalian ikut serta ambil bagian dalam masalah ini. Jika tidak, maka kalian artinya ingin memusuhi kami semua," kata tetua Si sambil melirik dua orang itu. Kini mereka berdua sebenarnya cukup kuat untuk berhadapan dengan tetua Si. Tapi jika mereka harus melawan semua tetua, maka itu sama saja dengan mengantar nyawa mereka pada kematian. Jadi pada akhirnya mereka mau tidak mau pun mengangguk. Melihat hal itu, tetua Si tampak tersenyum dengan puas. Dia berpikir bahwa dia sudah berhasil menggagalkan rencana dari Si Wuyue. Sayangnya dia tidak tahu bahwa semua rencana ini adalah milik Suo Fan. Setelah itu semua orang pun akhirnya kembali ke tempat mereka masing-masing. Semuanya menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan yang ada di rapat tadi. Lalu, tepat saat tetua Si ingin meninggalkan aula itu, dia kemudian dihentikan seseorang. "Tetua Batu, tunggu sebentar." Tetua Si menoleh dan kemudian berkata, "Ada apa, tetua?" Tetua itu kemudian berkata, "Tetua Si, saya dengar bahwa Anda mengirimkan murid kebanggaan Anda, Guihu, ke kamar budak. Kenapa Anda sampai melakukan itu?" "Aku memiliki alasanku sendiri," kata tetua Si sambil tersenyum. "Tapi Guihu adalah murid kebanggaanmu. Apa kamu tidak takut kehilangan dia setelah mengirimnya ke kamar budak? Selain itu, dia juga sudah ada di sana sebelum kamar budak mulai membuat keributan ini." Tetua Si kemudian dengan percaya diri menjawab, "Sepertinya Anda sangat teliti, tapi itu tidak diperlukan. Faktanya, Guihu telah dikalahkan oleh Suo Fan, jadi dia memiliki dendam pada Suo Fan. Karena itu juga aku meminta dia untuk pergi ke sana dan lebih mengenalinya. Karena pepatah mengatakan, kenali musuhmu sama seperti dirimu sendiri. Dan dengan begitu dia juga akan berkembang di masa depan."
Tetua itu tampak terkejut dan berkata, "Tetuasi, kamu memang memiliki pandangan yang jauh ke depan. Bahkan Anda tidak ragu-ragu mengirim murid kebanggaanmu sendiri untuk menjadi mata-mata. Saya merasa sangat terkesan." Lagi pula saat ini lawanku terlalu kuat. Jadi aku pun sebenarnya terpaksa mengirimkan Guihu untuk pergi ke sana. Tapi ini adalah keputusan terbaik yang bisa aku ambil saat ini. Dan karena semuanya sudah selesai, maka sekarang aku akan pergi terlebih dahulu, kata Tetuasi. Tetua satunya pun tersenyum dan kemudian mengulurkan tangannya. "Silahkan. Lalu jika Anda membutuhkan bantuanku di masa depan, katakan saja." Setelah itu, Tetuasi dan juga orang itu pun meninggalkan tempat itu. Dan ya, bonusan kali ini pendek ya lur, maaf banget karena waktunya memang sangat mepet. Dan langsung aja mari kita baca pesan-pesan. Pertama, terima kasih untuk Bang Julius yang sudah transfer via bank. Lalu Bang Gusik Inux yang kemarin minggu nggak kesebut, maaf banget. Setelah itu, fansnya Mas Bagus. Hujan adalah berkah. Iya, hujan itu selalu menjadi dua mata pisau ya. Yang satu menjadi berkah, tapi yang lain juga kadang menghambat aktivitas kita ya dalam berkegiatan. Tapi ya, semua itu, hujan itu tetap adalah berkah. Jadi mari kita tetap bersyukur. XXX dari Bang Isyafuddin. Sehat selalu Min. Terima kasih Bang. Agak-agak serak nih. Steward Zuo loh, jadi Steward Zuo nih. Ditunggu bonusannya Min. Ya, ini dikasih bonusan meski agak pendek ya. Maaf banget. Hati yang selalu ditinggalkan. Wah sobat ambiar, semangat, semoga sukses selalu. Terima kasih Bang. Semoga hatinya nggak ambiar dan semoga ada hati yang mau untuk terus bertahan. Miho, good luck Min. Apapun keputusan lu pasti akan gue dukung. Semoga aman. Amin, semoga aman. Sugiarto Prananta. Min, kenapa judulnya cuma 100 doang? Nanti orang jadi susah mau nyari channel Mimin. Ya, ini sementara emang dibuat seperti itu karena situasinya agak mencemaskan ya. Karena kemarin sebelah itu ternyata kena itu, apa namanya, dismonetisasi. Cuma selama ini aneh pantau sepertinya channelnya masih ada. Jadi mungkin dismonetize-nya itu karena peraturan dari YouTube sendiri di bagian nggak boleh upload hanya dalam bentuk scroll up, slideshow tanpa ada sesuatu yang lain. Kayak misalnya kalau di spoiler ini itu kan sambil ngobrol, sambil ngomong, ada suara dari gua gitu kan. Jadi itu yang membedakan dan ya semoga tetap aman seperti kata Bang Miho tadi. Bang Daniel alias Bang Daniel, ini pasti Daniel sih. Buat bonusan Selasa Min, saya usahain kopi Mimin sekali seminggu asal tetap semangat. Ya, terima kasih Bang, ini bonusan. Dan oke, itu aja untuk hari ini. Thank you banget, see you again di next video. Bye.